A. Halo sahabat Lintas, bertemu lagi dengan saya di Haryanti, tim lintasberitahuan.com. Spesial pada hari ini Jumat 15 Januari tahun 2021, Dia dan tim lintasberitahuan.com sedang berada di Rektorat Universitas Palangkaraya, yang mana kita pengen tahu nih program apa saja yang ingin dilakukan ataupun dilaksanakan oleh Universitas Palangkaraya. Jadi di sebelah dia sudah bersama Rektor Universitas Palangkaraya, Bapak Dr. Andri Elia Embang. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang Mbak Dia. Oke Pak, terima kasih sebelumnya untuk waktunya untuk tim lintasberitahuan.com. Baik kan kabarnya? Alhamdulillah baik sekali Pak. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin kita ketahui Pak seputaran Universitas Palangkaraya, dan juga tolong dijelaskan ke sahabat lintas dan pemirsa kita, namanya sahabat lintas nih Pak Rektor. Nah, yang pertama, program apa yang ingin dilakukan di tahun 2021 ini Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Tabe selamat, lingkungan latai, salam sujud, karende merentong, adil ketalinu, bacuramin kasaruga, bersengat ke jabatan. Harus. Terima kasih Mbak Dia. Hari ini saya mendapat kehormatan ini diwawancarai oleh Mbak Diah yang cantik. Oh, terima kasih Pak untuk pujiannya. Dan Universitas Palangkaraya sekarang di kepemimpinan saya di tahun yang ketiga. Kepemimpinan sudah 2 tahun memimpin, ini menginjak di tahun yang ketiga. Universitas Palangkaraya sekarang ini sudah semakin baik, semakin berubah, terbukti dengan antusiasnya masyarakat Indonesia ya, ingin masuk ke perguruan tinggi di Universitas Palangkaraya dengan naiknya jumlah mahasiswa yang berminat masuk ke Universitas Palangkaraya. Di tahun 2020 kemarin penerimaan mahasiswa kita meningkat jumlahnya, walaupun pada masa pandemi COVID-19 yang mana rata-rata perguruan tinggi itu turun jumlah mahasiswa yang masuk ke Indonesia. Namun Universitas Palangkaraya punya daya tarik, anak-anak kaum milenial yang lulus sekolah menengah atas ingin menempuh pendidikan tingginya di Universitas Palangkaraya melalui jalur penerimaan mahasiswa secara nasional SNPTN, dan kemudian penerimaan mahasiswa masuk bersama gelombang kedua, kemudian penerimaan mahasiswa mandiri. Nah, tahun ini di tahun 2020 ini kemarin jumlah mahasiswa yang mendaftar puluhan ribu dari 34 provinsi se-Indonesia. Namun mengingat jumlah kursi yang tersedia terbatas, maka kami hanya mampu menerima mahasiswa kurang dari 4.000 kemarin. Namun mahasiswa sudah registrasi di tahun 2020 berjumlah 3.500 lebih dari seluruh provinsi se-Indonesia. Nah, kemudian kenapa ini minat masuk di Universitas Palangkaraya semakin naik secara nasional? Ada kemungkinan ada peningkatan akreditasi fakultas dan prodi, peningkatan akreditasi dari C menjadi B, dari B menjadi A. Sekarang ini akreditasi Universitas Palangkaraya sudah hampir mencapai akreditasi baik, itu 96%. 4%-nya sudah terakreditasi A. Kedokteran di tahun 2019 masih C, di 2020 sudah B. Jadi setara dengan perguruan tinggi lain secara nasional. Beberapa prodi sudah seperti FISIP, Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, ada 2 akreditasi yang mendapat akreditasi A, seperti Sosiologi dan Ilmu Pemerintahan. Nah, itu mendongkrak minat para
lulusan dari luar Kalimantan Tengah berminat masuk ke Universitas Palangkaraya. Kemudian daya tarik lagi, Universitas Palangkaraya masih digolongkan universitas yang relatif murah bayar UKT-nya, sehingga menjadi daya tarik. Walaupun pada masa pandemi COVID-19 rata-rata penurunan pertumbuhan ekonomi, namun untuk minat masyarakat Kalimantan Tengah dan Indonesia untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi khususnya di UPR masih tinggi, meningkat. Nah, oleh karena itu di tahun akademik 2021 tentunya Universitas Palangkaraya harus mengembangkan lagi kemampuan akademik, pelayanan akademik secara baik, sehingga tidak mengecewakan masyarakat Kalimantan Tengah bahkan Indonesia untuk menimba ilmu. Jadi kita berharap dengan peningkatan pelayanan akademik di Universitas Palangkaraya ke depan seperti peningkatan kualitas dosen. Kualitas dosen kita tingkatkan dengan cara yang S2 kita kirim untuk meningkatkan pendidikan untuk segera mengambil S3-nya. Yang belum guru besar untuk menjadi guru besar. Nah, itu untuk meningkatkan kapabilitas perguruan tinggi dalam pelayanan akademis. Di sisi lain juga pelayanan akademis juga harus didukung oleh sarana dan prasarana penunjang pendidikan, sarana prasarana pembelajaran, kualitas gedung, kemudian peralatan pembelajaran seperti contoh LCD, sarana belajar mengajar, kemudian laptop, kemudian laboratorium, kemudian praktek-praktek kerja lapangan dan lain sebagainya, tentunya kita tingkatkan. Kemudian juga di tahun 2020 kita juga meningkat anggaran negara juga memberikan reward kepada Universitas Palangkaraya dengan meningkatnya DIPA Universitas Palangkaraya. Dulu di tahun 2020 kita sekitar 300 miliar. Nah, di tahun 2021 kita mendapat anggaran dari negara itu 346 miliar. Jadi ada peningkatannya. Peningkatannya. Jadi negara memberikan peningkatan anggaran negara itu karena prestasi. Ya, kalau UPR tidak berprestasi kan tidak akan meningkat. Nah, sarana-sarana lainnya. Nah, oleh karena itu saya berharap ke depan ini seluruh komponen sivitas akademika, para dosen, kemudian para tenaga administrasi, kemudian mahasiswa juga harus meningkatkan kemampuan intelektualnya sehingga mampu kalau menjadi lulusan UPR mampu bersaing dengan perguruan tinggi lain, kemudian lulusan Universitas Palangkaraya mampu diterima oleh masyarakat dengan mengimplementasikan pengetahuannya di masyarakat, sehingga kehadiran lulusan Universitas Palangkaraya dapat mesejahterakan masyarakat Kalimantan Tengah bahkan Indonesia. Gitu Mbak Dia. Ya. Dan satu lagi Pak, bisa dijelaskan atau diceritakan ke sahabat kita, susah nggak sih Pak masuk Universitas Palangkaraya? Mengingat Universitas Palangkaraya ini adalah universitas yang menjadi pilihan mahasiswa yang ingin berkuliah ataupun mengenyam pendidikan di Kota Palangkaraya. Ya, sebenarnya tidak susah. Yang penting anak-anakku sekalian yang sudah mempersiapkan diri untuk lulus di tahun akademik 2021, lulus SMA, persiapkanlah diri anak-anakku sekalian untuk siap masuk di perguruan tinggi. Nah, tentunya mempersiapkan diri itu meningkatkan kemampuan akademik. Ya, kalau ujian itu ya standar nasional, lulus standar nasional itu ada berbagai cara dengan mengikuti persiapan masuk di perguruan tinggi secara umum. Benarnya tidak susah sebenarnya masuk Universitas
Palangkaraya bahkan perguruan tinggi lain itu ada 3 cara. Yang pertama, cara yang mudah itu melalui SNPTN. Itu kan SNPTN itu kan tidak ujian, tidak ada ujian masuknya, cuman diseleksi dari data sekolah, dari rapot kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMA. Dari rapot kelas berapa itu? Kelas 10, kelas 11, kelas 12. Jadi diambil dari rapot itu data sekolah, tidak ada tes. Kalau nilainya dari kelas 1 bagus, kelas 1 SMA-nya bagus, ya pasti diterima dan memenuhi standar nasional. Kemudian yang kedua, bahwa harus menguasai komputer, IT. Karena ujian masuk di tahap kedua itu Mbak Dia, ujiannya berbasis komputer. Berbasis komputer. Iya, Sudah secara online ya Pak? Iya, sudah secara online. Jadi berbasis komputer berarti sekarang ini kan anak-anak masalah IT ini sebenarnya ya sudah tinggal ambil buku pintarnya di Google, kemudian ikut kursus dan lain-lain bisa. Jadi persiapkanlah diri Anda dan jangan pernah merasa kalah dulu bersaing dengan perguruan tinggi yang lain, lulusan SMA yang lain. Jadi harus berjibaku karena memang kursi di perguruan tinggi Indonesia itu sangat terbatas disiapkan, sehingga puluhan ribu yang ingin masuk perguruan tinggi negeri ya paling 2-3 ribuan sampai 4 ribu yang masuk, berarti 6 ribu yang mungkin ya perguruan tinggi swasta dan lain-lain. Untuk negeri ini memang agak ketat karena sudah secara nasional masuknya. Jadi bukan hanya wilayah Kalteng atau wilayah Kalimantan, tapi di seluruh Indonesia pun iya, seperti itu. Ya, jadi itu Mbak Dia. Oh, seperti itu. Nah, kalau untuk proses perkuliahan sendiri, pelajar mengajar, kita mengingat di tahun 2020 kita menganukan sistem daring. Kalau untuk 2021 ini, apakah ada trik lain atau seperti apa Pak? Jadi sekarang ini tidak ada alasan lagi bahwa kita kembali kepada sistem pembelajaran masa lalu yang semua full 100% luring. Luring itu tatap muka. Tatap muka. Nah, sekarang ini Universitas Palangkaraya dengan hikmah pandemi COVID-19 sudah memenuhi standar untuk kuliah daring secara full ya, secara full daring karena kita sudah meningkatkan kapasitas bandwidth kita, IT kita, sarana IT kita sudah mampu untuk melayani 20.000 mahasiswa yang kuliah di UPR secara daring. Tetapi untuk kuliah atau tatap muka secara luring ini memang tidak bisa yang menjadi nol karena mahasiswa juga harus ada praktek di laboratorium. Pasti ada. Nah, kita menyiapkan laboratorium tapi dengan cara terbatas, pembatasan jumlah, mengatur waktu dan lain sebagainya. Jadi untuk yang pertemuan secara luring itu terbatas. Untuk sifatnya PKL, praktek kerja lapangan, praktek lab, tapi kalau kuliah itu full semua dilaksanakan secara daring, online. Jadi dimanapun siswa berada bisa kuliah dari jarak jauh. Namun juga saya sampaikan kepada anak-anakku mahasiswa-mahasiswi, diupayakan cari tempat yang ada sinyalnya. Jadi kalau bisa pada masa kuliah aktif ya jangan pulang kampung. Iya. Ya kuliah dari rumah, kuliah dari tempat kerja yang ada IT-nya. Jadi bukan kita yang daring ini libur kuliah, nggak ada libur kuliah nih jaringan gitu ya Pak ya. Iya. Banyak. Jadi kita harus tetap melaksanakan kuliah seperti biasa tapi secara daring. Komunikasi dengan dosen, konsultasi dengan dosen secara daring. Untuk ujian proposal, kemudian ujian skripsi, bahkan ujian tengah semester, ujian akhir itu dilaksanakan secara daring. Kalau secara daring, apakah ada kendala dari pihak Unpad sendiri?
hampir tidak ada kendala karena tadi saya katakan kita sudah menyiapkan peningkatan bandwidth kita untuk melayani mahasiswa. Jadi tinggal mahasiswanya aja, Seperti apa menerimanya, kemudian mahasiswanya juga mencari tempat dia bisa yang ada internetnya, jangan cari tempat karena di Kalteng kan tidak semua terjangkau internet. Terjangkau internet, desa kan tidak semua. Tapi kalau dia datang di kecamatan, datang kabupaten, dia ada sinyalnya. Seperti itu. Jadi cuman perlu diingat, bukan libur ini, bukan ndak kuliah. Jadi kuliah dari tempat masing-masing dan cari apa yang ada sinyalnya, yang ada internetnya tempat sehingga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan juga kalau memang anak-anakku sekalian memang ya ada yang tidak ikut kuliah alasan ya tidak ada sinyal. Ya tidak ada alasan tidak ada sinyal. Jadi harus cari tempatnya yang ada sinyal. Ini sudah kita enak sudah. Jadi sudah difasilitasi ya Pak. Difasilitasi. Kemudian tentang kuota internet mahasiswa sudah dibagi oleh negara. Betul. Sudah diberikan kepada mahasiswa yang tidak mampu. Dan kemudian kebijakan kemarin universitas menurunkan UKT dan lain-lain. Nah semoga COVID ini cepat berlalu. Tapi hampir tidak ada kendala. Wisuda kita sudah berjalan. Wisuda kita ya 3.000 lebih lah setahun. 3.000 3 kali wisuda. Dalam 2 tahun terakhir kita 3 kali wisuda. Ya rata-rata 3.000 per tahun. Jadi normal, ya seperti normal aja. Jadi sebenarnya kehidupan akademis, belajar, tukar ilmu pengetahuan itu ya berjalan normal. Cuma tatanannya harus berubah, perilakunya yang harus berubah menyesuaikan dengan perlawanan terhadap COVID-19. Mengingat pembelajaran dilakukan secara daring ya Pak, jadi tidak bisa tatap muka secara langsung. Oh iya, jadi memang kita tatanan cara kita beradaptasi yang harus kita sesuaikan. Selama kuliah online ataupun daring ini ada nggak sih Pak masukan atau keluhan dari mahasiswa ataupun mahasiswi? Ya ada sih keluhan, yaitu alasan tadi nggak ada sinyal, alasan. Kemudian pendapatan orang tua turun. Nah, memohon supaya UKT diturunkan. Nah, kadang-kadang kita kan negara ini kan terbatas juga kemampuannya, tapi negara sudah memberikan kebijakan yang positif buat mahasiswa-mahasiswi yang orang tuanya berdampak turunnya pendapatan akibat COVID. Nah, sudah berbagai kebijakan kita lakukan, penurunan UKT, kemudian penundaan pembayaran, kemudian pencicilan, ya. Jadi sudah sangat bijaksana gitu. Jadi aman aja kampus ini. Makanya di kampus ini selama saya jadi rektor tidak pernah mahasiswa demo. Tidak ada ya Pak. Kepada rektornya gitu. Karena kita memang sudah dari pihak UPR sendiri sudah memberikan keringanan dan kebijakan ya Pak, dan pelayanan kita optimal. Ya Pak. Jadi para dosen dan lain-lain Sivitas Akademika melayani dengan baik. Hampir tidak ada lagi yang ini registrasi bergerombol, kan nggak ada lagi. Orang bayar UKT, uang kuliah, nggak ada lagi yang bayar manual. Semua online semua, registrasi online. Jadi KRS, KHS, kartu rencana studi semuanya itu secara online. Jadi tidak ada lagi yang bergerombol nih. Tidak ada ya Pak. Jadi semoga COVID-19 cepat berlalu dan kita semua hidup beradaptasi dengan kehidupan tatanan baru yang meningkatkan imun tubuh, menjaga kesehatan, menjaga jarak, menjaga kehidupan supaya hidup bersih. Cuci tangan, pakai jangan lupa masker. kita pakai maskernya ya Pak ya, dan juga social distancing. Iya. Oke nih Pak Rektor, ini terakhir ya Pak ya, ada masukan ataupun harapannya mengingat
tidak hanya kita di Palangkaraya, di seluruh Indonesia pun tidak bisa melakukan belajar mengajar. Apa pesannya dan harapannya? Universitas Palangkaraya kemarin untuk awal tahun 2021 11 Januari saya sudah mengeluarkan tentang standar operasional pelayanan administrasi maupun akademis pembelajaran untuk kita mengikuti prosedur melawan COVID-19. Sudah keluar SK Rektor kemarin untuk pembatasan itu, untuk pelayanan perkantoran, pelayanan akademik itu 75% work from home dari rumah, termasuk karyawan di kantor. Mereka bekerja dari rumah, 25% yang beraktivitas di kantor maupun di kampus, termasuk mahasiswa. Ini pun sistemnya sip-sipan ini. Di ruang rektor ini kan, staf rektor ini ada berapa? 10 orang lebih, 2 aja per hari, 2 atau 3. Jadi mereka tidak boleh berkelompok dulu. Itu tetap kita menjaga kesehatan, ya cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Tingkatkan imun dengan meminum vitamin, hidup sehat, hidup happy dan bahagia. Jangan terlalu dibawa pikiran ya Pak ya. Oh ya, hidup santai happy, saja. hidup bahagia. Ya, itulah hikmah COVID-19, bahwa kita harus tangguh. Salam sehat, salam bahagia, salam tangguh untuk kita semua. Terima kasih. Oke deh Pak Rektor, terima kasih Ya. untuk waktunya. Terima kasih sudah berbincang-bincang dengan kami tim lintasberitahuan.com dan juga menyampaikan untuk sahabat lintas. Oke sahabat lintas, setelah kita berbincang-bincang tadi dengan Pak Rektor Universitas Palangkaraya, Dr. Endri Elia Embang, mungkin sampai sini vlog news kita. Untuk sahabat lintas dan pencinta berita, jangan lupa terus saksikan channel YouTube kita, yaitu lintasberitahuan.com. Jangan lupa selalu subscribe dan klik tombol merahnya dan aktifkan loncengnya, maka kalian akan stay tune terus di channel YouTube kita. Dan jangan lupa memakai masker, jauhi kerumunan, dan jangan lupa mencuci tangan. Begitu Pak Rektor? Ya, terima kasih. Oke. Diakhiri sampai sini, sampai jumpa dan bye-bye. Bye-bye.